بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati basyira wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Fadhal Fauzan. Halaman berapa ini? Teori-teori yang menghalalkan riba. Menanggapi teori menghalalkan riba. Berapa? 346. Cetakan keberapa itu? Terakhir 11. Ya, ya. Bismillah. Menanggapi teori yang menghalalkan riba. Teks-teks Al-Quran dan hadis di atas begitu jelas menyatakan bahwa riba diharamkan dan tidak mungkin seorang muslim meragukannya. Akan tetapi dewasa ini ada beberapa teori ekonomi yang membenarkan riba, seolah-olah riba memang sebuah keharusan untuk tercapainya keadilan. Teori-teori ini dibuat oleh para ekonomi barat dikarenakan pada awal abad pertengahan gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktik riba atau usyuri dalam komunitas masyarakat Eropa. Akan tapi seiring dengan kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruh undang-undang Romawi yang melegalkan interest atau yang pada asal katanya adalah berarti ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit daripada riba, dan melemahnya pengaruh gereja, maka para ekonom Eropa menggunakan kata interest atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bunga sebagai ganti dari kata ursi yang diharamkan gereja. Ya? Terus. Namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidak berbeda. Iya. Pada dasarnya Anda yang mempelajari ekonomi konvensional akan mendapatkan teori-teori yang berusaha melegalkan riba. Bila Anda dapatkan teori-teori melegalkan riba, berarti sebelumnya riba dalam agama mereka dilarang atau tidak? Dilarang tentunya. Karena itu butuh teori untuk pelegalan. Kalau bukan dilarang, ngapain nih buat teori untuk mengatakan ini sebuah kebenaran, sebuah keadilan, dan sebuah hal yang sesuai dengan kemanusiaan? Tidak perlu. Berarti memang dilarang. Dan sebelumnya telah kita jelaskan, ya kalau nggak salah ya, pada bulan yang lalu, seluruh agama samawi mengharamkan riba. Agama Yahudi juga mengharamkan riba. Wa bi dhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum bi saddihim an sabilillah wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Telah diharamkan kepada umat Yahudi untuk mengambil riba, ya, dan telah dilarang mereka untuk melakukannya. Tapi mereka robah karena Allah mengatakan bahwa Yahudi mereka merubah isi Alkitabnya. Para pendetanya merubah.
Mereka rubah. Riba diharamkan bila dilakukan sesama Yahudi. Kepada non-Yahudi boleh. Bila Yahudi A memberikan pinjaman kepada Yahudi B, Yahudi A haram bagi dia mengambil pertambahan dari pinjaman. Tapi bila Yahudi A memberikan pinjaman kepada non-Yahudi, maka Yahudi dibolehkan mengambil pertambahan. Ini dalam Alkitab yang mereka rubah. Maka butuh teori-teori untuk berusaha menghalalkan atau melegalkan riba tersebut. Dan hal yang sama ya, menjalar atau merembes kepada kaum muslimin juga, sehingga teori-teori riba tersebut menghalalkan riba, mereka katakan ini sebuah keadilan riba ini. Taib. Ada beberapa teori. Satu, untuk melegalkan riba, para ekonom tersebut berpacu membuat teori-teori pendukungnya. ya langsung aja teori 1A. Teori agio, Terus yaitu uang yang saat ini lebih bernilai, yang ada saat ini, uang yang ada saat ini lebih bernilai daripada uang yang ada di masa mendatang dari dua sisi. Satu, manusia secara naluri lebih mengedepankan uang yang ada saat ini. Dua, uang selalu mengalami inflasi setiap harinya, maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan. ya mereka beralasan, bukankah uang Anda terkena inflasi uang kartal? Iya atau tidak? Maka saya sudah pinjamkan Anda uang 100 juta di tahun 2010. 100 juta dapat apa? Mobil, dapat mobil yang kecil ya, mobil yang kecil. Jangan sebut namanya, saya bilang kecil nanti saya bilang 10 tahun yang akan datang ya, apakah masih dapat mobil kecil itu dengan harga 100 juta tadi? Tidak, karena inflasi uang Anda berapa persen setahun? 6-7 kan ya, 6-7 6 10 tahun berarti berapa persen pengurangan uangnya? 60%. Berarti dari 100 juta berapa lagi nilainya? Maka kata dia, saya pinjamkan Anda uang 100 sekarang ya, maka ketika bayar dulu dapat satu mobil kecil, sekarang ban mobil kecil pun susah. Maka tolong kembalikan uang saya seadil-adilnya. Saya tidak minta pertambahan, tapi saya minta keadilan. Jelas ini. Kalau inflasinya 60%, berarti ketika Anda bayar tambah 60% berarti 160 juta. Adil atau tidak? Menurut teorinya adil. Menurut teorinya adil. Ya, cuman dijelaskan di buku ini dan banyak perlu menjelaskan. Kalau menguat nanti minta tambah, kalau melemah Anda minta tambah, kalau menguat siap berkurang atau tidak. Andai umpamanya suatu saat, wallah dalam kapan saya nggak tahu, rupiah Anda menguat, nilai tukarnya, nilai daya beli terhadap barang dan jasa menguat, nilai 100 itu sama dengan nilai 60. Paham? Nilai 100 juta itu sama dengan 60. Waktu pinjam 100 juta dapat mobil kecil tadi, waktu bayar setelah 10 tahun mobil kecil tadi itu harganya 60 lagi, walaupun ini mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya, ke depan semoga terjadi. Paham antum? Siapkah Anda saya bayar uangnya 60? Enggak mau. Naik mau, turun enggak mau. Ya Allah Ustaz.
Jelas? Teruskan baca Syekh Fauzan. Tanggapan. Teori ini dapat ditanggapi sebagai berikut. 1. Sebenarnya penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga, karena pihak produsen selalu memasukkan. Ini sudah kejelaskan bulan lalu kan ya? Sudah kita jelaskan atau belum? Sudah kan ya? Bahwa inflasi disebabkan murni oleh riba. Jelaskan ya. Sekarang dia mengatakan saya ingin menutupi inflasi uang saya dengan cara riba. Masuk akal? Masuk atau tidak masuk, ini yang terjadi. Ya. Maka kalau Anda terapkan riba lagi, akan inflasi makin besar lagi. Paham? Lalu bagaimana Ustaz? Saya ingin juga memberikan pinjaman uang ke orang, tapi saya tidak ingin nilainya berkurang. Bagaimana caranya? Bagus. Beli, serahkan kepada dia barang yang nilainya relatif tetap, atau mata uang yang nilainya relatif tetap seperti dolar dan euro relatif tetap walaupun tidak pasti tetap. Saya tidak serahkan kepada Anda rupiah, tapi saya pinjamkan kepada Anda emas. Butuh berapa Anda pinjaman? 10 juta. 10 juta, sekarang emasnya berapa gram? 10 juta itu 10 juta 200 gram 20 gram. Ini emas 20 gram. Nanti kapan Anda kembalikan? Setahun depan. Kembalikan kepada saya emas 20 gram juga. Jelas ini? Biasanya di kampung-kampung begini kan cara pinjam-minjam. Orang kampung lebih jenius daripada Anda ternyata. Nggak mau mereka pakai rupiah. Mereka pinjam-minjam untuk jangka waktu panjang dengan emas. Subhanallah. Karena mereka merasakan dari zaman dahulu rupiah dulu emas kan ya. Dulu rupiah emas, tahu mereka nilainya. Sehingga sampai sekarang mereka kalau meminjam ya, walaupun ada ribanya dari sisi gadainya, tapi tetap untuk lindung nilainya cerdas mereka. Hai. Timbul pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Ada hadiah? Ada hadiah nggak Ustaz? Janji hadiahnya pekan bulan depan diserah terima hadiahnya. Boleh kan ngutang? Boleh ya, nggak dikasih hadiah pun boleh, apalagi ngutang hadiah. Pertanyaannya, saya hutang emas 100 gram 5 tahun yang lalu, saya bayar sekarang. 5 tahun yang lalu 100 gram emas itu sama dengan berapa? Anggap 200 juta ya, anggap terlalu mahal. 100 gram kalau 200.000 per gram berarti berapa? 20 juta. Hah? Saya 5 tahun yang lalu pinjam 100 gram. 1 gramnya waktu itu 200.000. Berarti berapa nilai rupiahnya pada waktu itu? 20 juta kan ya? 20 juta. Baik. Saya pinjam 100 gram. Sekarang ingin saya bayar, tapi saya bilang ke dia ingin saya bayar dengan rupiah. Saya ingin bayar rupiah. Apakah dengan 20 juta sekarang harga emas 500.000 umpamanya per gram, berarti 100 gram 50 juta. Apakah saya yang bayar? Saya nggak mau bayar rupiah, nggak mau saya bayar dengan emas. Capek saya beli emas, segitu mah resikonya tinggi, saya nggak mau. Tapi kalau uang kan bisa saya transfer. Saya ingin bayar dengan rupiah. Saya ingin bayar dengan nilai 20 juta atau 50 juta, dan berikan alasannya. Mana yang Anda pilih jawabannya, berikan alasannya. Kalau betul dapat hadiah buku harta haram, bulan depan saya serah terimakan. 50 juta. Alasannya harga saya terimanya mas hari ini atau dulu? Iya, saya terimanya dulu. Bayarnya sekarang, harga dulu apa harga sekarang? Harga dulu.
Pertanyaan pakai emas lah saya nggak mau pakai emas. Pertanyaan kedua, ini belum ada yang betul ya. Ada yang betul tapi alasannya belum betul. Masih nggak mungkin buku dipotek, nggak mungkin kan ya. Pertanyaan kedua yang lebih biasa. Anda berjalan dengan teman berdua umroh ke Mekah. Ada teman, ada rombongan satu kelompok. Di sana dia kekurangan uang real. Pada musim umroh, Ramadan dan musim haji, harga real tinggi atau tidak? Tinggi karena permintaan banyak. Enggak, mereka nggak mau yang itu, mereka mau yang ini yang gede. Mau yang ini mau tuh? Mau yang ini apa yang mau yang gede? Sabar bulan depan kalau gitu. Nanti dia catat namanya. Baik. Enggak, panitia jangan usahakan panitia. Nanti insya Allah saya bawain. Kalau saya masih bisa harga penulis, murah harganya insya Allah. Jangan. Berangkat Anda berdua dan di waktu itu Anda kurang real, butuh oleh dan lain-lain, butuh. Anda pinjam 1.000 real ke teman. Kurs di waktu itu tinggi. Kalau kurs normal sekarang berapa? 3,5. Kalau pada musim Ramadan dan musim haji pasti lebih tinggi karena permintaan akan real tinggi. Anggap 3,7. Paham? 3.700 per real. Karena dia pinjam rupiah, dia pinjam real dan dia bilang saya nggak ada rupiah, nggak ada real, tapi rupiah ada di Indonesia. Maka nanti di Indonesia saya bayar. Pakai kurs yang mana? Kurs pada waktu pinjam, ada kurs pada waktu membayar. Ada pertanyaan. Solusi yang terbaiknya, dia kalau punya uang pinjam 1.000, kan berarti lumayan kaya dia kan ya. Jangan pinjam, gesek pakai ATM Anda di sana. Keluar apa? Rupiah apa real? Uang Anda rupiah atau real di Indonesia? Kok bisa keluar real? Karena di sana nggak ada rupiah, masalahnya itu aja. Kalau ada rupiah digeseknya keluar rupiah. Keluar real. Berarti apa yang terjadi? Tukar menukar. Tunai atau tidak? Tadi apa hubungannya dengan teori tadi? Nggak ada hubungannya. Contoh ya, contoh cara membayar hutang yang tempo panjang. Sudah ada yang jawab yang betul tadi? Belum ada kan ya? Belum ada jawabannya yang betul? Yang betul jawabannya adalah dengan nilai kurs pada waktu membayar. Satu betul. Kedua, harus cash dibayar pada waktu itu, tidak boleh ngutang lagi. Tadi berarti jawabnya baru setengah betulnya kan ya? Bukunya buku baru berarti separuh. Tenang. Antum mempunyai rosid atau mempunyai aset setengah. Nanti kalau dapat setengah lagi jawaban, dapat satu buku penuh. Kalau enggak, berarti enggak dapat, karena enggak mungkin buku dibagi dua. Rasulullah mengatakan kepada Ibn Umar, ya, ketika dia menjual unta di pasar Baqi', dijualnya dengan mata uang dinar. Dinar terbuat dari emas, beratnya 4,25 gram. Terkadang besok orang itu bayar, terkadang dibayarnya pakai mata uang perak. Faham? Sekarang jual unta berapa? 15 dinar. Kapan bayar? Besok saya bayar. Umar, ya udah besok bayar. Boleh beli unta tidak tunai? Boleh? Boleh, betul boleh. Karena dia bukan komoditi riba. Kalau komoditi riba tidak boleh. Apa saja komoditi riba? Emas, perak, kurma, gandum, garam. Dia 6, satu lagi. Apa?
Tolut syair, betul, syair. Gandum itu dua bentuknya, satu syair, satu bur, yang bur bulat, syair agak panjang. Jawawut, nah, jawawut itu apa itu? Saya nggak tahu. Enggak. Syair bukan makanan burung. Dia yang dibuat umumnya bir dibuat dari syair tersebut, sehingga harganya lebih mahal dulu memang untuk makanan ternak. Masa Rasulullah lebih mahal yang bur, yang bulat daripada yang panjang. Sekarang karena dicari oleh perusahaan-perusahaan bir, maka harganya lebih mahal daripada yang bulat, syair. Ini kemudian riba baru disyariatkan tunai. Maka Ibnu Umar menjual unta di pasar Madinah, dijual 10 dinar. Ketika orang itu bayar besoknya, dibayarnya pakai dirham. Maka Ibnu Umar ini menanyakan kepada Rasulullah kasusnya. Maka Rasulullah menjawab, la ba'sa idza kana bi si'ri yaumiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Dua syaratnya. Kata Rasulullah, boleh. Kemarin engkau jual pakai dinar, ketika dia bayar, dibayar pakai dengan dirham. Boleh dengan dua syarat terpenuhi. Yang real sekarang namanya Anda jual dengan rupiah, ketika dia bayar pakai real atau pakai dolar. Boleh dengan dua syarat. Tadi pinjam pakai real, ingin dibayar dengan rupiah, boleh dengan dua syarat. Tadi pinjam emas, ingin dibayar dengan rupiah, boleh dengan dua syarat. Syarat pertama yaitu idza kana bi si'ri yaumiha, yaumul wafa. Harganya adalah yang Anda bayar pada harga pada saat Anda membayar berapa, kursnya berapa. Ini yang pertama. 5 tahun yang lalu untuk emas 200.000 per gram, sekarang 500, berarti bayar yang 500. Untuk pada musim umrah tadi, rate kurs dari real 3.700, sekarang turun 3.500. Yang Anda ingin bayar sekarang, berarti dengan kurs 3.500. Mau nggak yang minjamin? Kalau nggak mau, kasih real ke dia. Kalau dia nggak mau, kasih real ke dia. Kan tadi saya pinjam real. Kalau real mau nggak dia? Kalau nggak mau juga bawalah dia ke pengadilan. Saya pinjam real, dikasih real, nggak mau dia. Syarat yang kedua, wa alla tatafarraqa bainakuma syai'. Serah terimanya langsung. Ini kan tunai, karena yang real sudah Anda terima dahulu dalam tanggungan Anda. Yang emas sudah dalam pinjam 5 tahun yang lalu dalam tanggungan Anda. Sekarang ini tukar, berarti tunai tukar menukarnya, karena sudah satu sudah di tangan Anda kan. Sampai sekarang masih di tangan Anda, belum keluar dari tanggungan Anda. Ketika Anda itu Anda bayar seluruhnya, nggak boleh saya bayar setengah dulu ya, nyicil, nggak boleh. Karena sekarang tukar menukarnya sekarang terjadi. Emas sekarang masih ada dalam tanggungan Anda, ini rupiah ambil pada waktu itu juga. Kalau tafarraqa bainakum syai', berpisah dia, saya bayar setengah dulu ya, saya turun ke ATM ke bawah, batal. Paham? Berarti yang jawab tadi dapat setengah. Karena dua persyaratannya. Persyaratan pertama apa? Kurs pada waktu pembayaran. Kedua, cash tunai seluruhnya. Kalau betul satunya belum kejawab, betul atau salah itu namanya? Salah berarti kan ya? Berarti nggak jadi salah katanya. Betul salah sih. Kalau cuma satu aja ternyata tidak tunai, salah kamu di jawabannya. Maaf. Nanti lagi kita lihat insyaallah taala. Jelas yang ini? Maka tidak bisa ditutup dengan bunga dikatakan penutup inflasi, karena buktinya dia tidak mau. Jelas. Tetapi ada fatwa dari Dewan Ulama Internasional bisa
ketika terjadi hiperinflasi itu tentu yang dilihat bukan nilai uangnya lagi, paham? Bukan nominal uangnya lagi. Saya pinjam uang ke seseorang pada tahun 97, yang bikin heboh 98 kan ya, sebanyak 97 saya pinjam rupiah umpamanya 10 juta. 10 juta dapat apa 97? Banyak kan ya? Banyak banget. Baik. Saya bayar pada tahun 2015. 2015. Berapa persen inflasinya itu? 400%. Berarti udah nggak ada uangnya lagi. 400%, uang 100% cuman, karena inflasi 400, berarti nggak ada uangnya lagi. Atau gimana maksudnya 400% itu? 5 kali lipat. Berarti kalau saya pinjam 10 juta di waktu itu, sekarang nilainya harusnya berapa? Di waktu itu dapat berapa motor? Mas waktu itu berapa? 97. 4 juta sekilo. Oh, motor. Motor 4 juta. Berarti dapat 2,5. Sekarang 2,5 motor berapa? 20 lebih 40. Berarti penurunannya lebih dari 70%, ya atau tidak? Ini mata uang dianggap sudah nggak laku, masa turun 70% lebih? Ya, cuma seperempatnya dulu dapat 4 motor, sekarang cuma satu motor. Ya, ini penurunannya lebih dari 75%. Bila penurunannya lebih dari 75%, sepakat para ulama internasional mengatakan tidak dibayar dengan nominal. Yang dibayar adalah dengan barang atau harga yang relatif tetap, yaitu emas. Waktu itu 10 juta itu sama dengan berapa emas? 20 gram. 20 gram ya. 100.000 berarti 1 gram. Atau 40.000. 97 saya katakan. Sekarang 20 gram itu berapa rupiah? Berapa tadi gram? 10 juta tahun 97, berapa gram dapat? Tukang emas, mana tukang emas ini? Pak Fauzan, mana tukang emas Pak Fauzan? Kalau enggak Pak Fauzan jawab, kalau enggak tukang emasnya. 100 gram di waktu itu. Ya, sekarang 100 gram itu bersama dengan berapa? 50 juta. Ya, berarti pengurangannya lebih dari 75% kan ya? Berarti bayar sekarang 50 juta. Ustaz, bukankah itu riba sedikit haram, bunga sedikit haram Ustaz? Kita terima bunga dari bank 6%, Ustaz bilang haram. Ini pertamanya 40 juta, Ustaz bilang halal. Gimana cara berpikir Ustaz? Bukan cara berpikir saya. Ini jawaban dari lembaga internasional. Kenapa? Karena mata uang Anda dianggap sudah tidak laku. Sudah tidak laku. Kalau 75% itu mata uang sudah tidak laku namanya. Tidak ada lagi nilainya. Maka dikembalikan dengan rate harga yang, karena kalau tidak, ini menzolimi atau tidak? Sudah Anda, saya pinjamkan di waktu itu, dapat 4 motor tanpa ada pertambahan. Sekarang tanpa ada pertambahan, serahkan 4 motor juga. Ya, saya kata 4 motor juga. Mana keuntungan saya? Ada keuntungan nggak saya? Ada atau tidak? Belum lagi 10 tahun itu, 97 sekarang berapa? Hampir kan 10 tahun lebih. 10 lebih? Berapa aja lah. Belum lagi waktu yang panjang itu saya tidak bisa menggunakan uang saya. Paham? Ini kerugian kedua atau tidak? Kerugian yang kedua ini haram Anda ngambil pertambahan. Tapi kerugian pertama hak Anda. Karena masa Anda sudah meminjamkan dia
selama 10 tahun nggak dibayar-bayar, nggak bisa Anda gunakan. Ketika dibayar dulu dapat 4 motor, cuma sekarang 1 motor. Berarti agama kita menzalimi orang yang memberikan pinjaman. Iya atau tidak jadinya? Allah tidak menzalimi. Jelas? Ini kalau inflasinya berapa? 70% ke atas. Di buku Al-Haram saya jelaskan rincian fatwa ulama internasional ini. Kalau inflasinya di bawah 30%, seperti yang terjadi sekarang, setahun 6% kan ya, 3 tahun 18%. Anda pinjam sekarang 3 tahun yang lalu Anda pinjam 10 juta, sekarang Anda bayarkan, penurunan daya belinya berapa? 25%, 27%, paling segitu kali ya. Berapa? Iya 18, 20%, 18%, 18 sampai 20%. Jelas ini. Kalau di bawah 30%, sepakat para ulama internasional tidak boleh diikat dengan harga barang tetap. Paham? Ini riba. Karena ini namanya inflasinya sedikit. Kenapa Ustaz mengatakan dalilnya apa Ustaz yang sedikit itu? Sabda Rasulullah SAW, "Ats-tsulus wa ats-tsulusu katsir." Sepertiga ke atas itu banyak. Sepertiga ke bawah sedikit. Ini cuma 18%, sedikit. Kalau Anda minta pertambahan nominal lagi untuk inflasi, ini namanya riba. Dan biasa yang sedikit itu biasa terjadi. Ya. Kalau Anda ingin aman seperti tadi, saya nggak mau menggunakan pada rupiah. Emas, ini emas, kembalikan emas. Paham ini? Kalau inflasinya di antara 30 dengan 70, 50% umpamanya, pada waktu pinjamkan 7 tahun yang lalu, sekarang waktu bayar nilai daya belinya cuma setengah lagi, maka kerugian ditanggung berdua. Karena yang menyebabkan inflasi yang minjam atau bukan? Apakah saya minjam? Apakah saya membuat inflasi atau tidak? Bukan saya. Kenapa harus saya tombokin uang Anda? Juga orang yang memberikan pinjam juga bukan saya yang buat. Kenapa uang saya berkurang? Paham? Lalu para ulama dalam Majma' Fiqh Islami di bawah riwayat Islam mengatakan, oh ya kalau gitu bagi dua kerugiannya biar adil. Jadi 20% ditanggung oleh yang berhutang, 20% ditanggung oleh pemberi hutang. Paham? Saya pinjam uang 10 juta 5 tahun yang lalu. Pada saat saya menyerahkan terjadi inflasi 50%. 10 juta yang lalu setengahnya 5 juta. 5 juta ini saya berarti bukan kembalikan 10 juta. Saya kembalikan 12,5. 2,5 saya nanggung, 2,5 dia yang nanggung. Adil atau tidak? Adil. Alhamdulillah, ini fatwa ada di buku harta haram. Baik. Terus Syekh, jadi tidak benar riba sebagai bentuk inflasi ya. Sekarang teori B, teori selanjutnya. B, teori Hicks, yaitu waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang. Maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan. Mereka kan pepatahnya apa? Time is money. Waktu adalah uang. Maka di tangan Anda setahun uang saya berarti bernilai uang. Nambah dia beranak dia. Kan waktu bernilai uang. Jelas? Dijawab oleh para ulama kita. Kata siapa waktu bernilai uang? Kalau waktu bernilai uang adalah sebuah kebenaran, tentulah yang paling kaya orang yang paling banyak waktunya. Siapa yang paling banyak waktunya? Pengangguran. Pasti ya akhi. Karena kalau orang sibuk, Mas tolong sebentar dong, saya maaf saya nggak ada waktu ngerjain ini belum selesai, ini belum selesai, nggak ada waktu dia. Miskin waktu dia kan ya, berarti miskin uang. Yang banyak waktu tidur aja, banyak waktu, oh saya banyak waktu, uang berarti kaya dia. Tidak. Dalam Islam
waktu bernilai uang bila dikaitkan dengan barang dan jasa. Kalau waktu saya tidak ada nilai uang, tapi kalau dikaitkan dengan barang dan jasa, iya. Saya meminta beliau mengerjakan suatu proyek, ya, selama 30 hari, anggaran sekian, 30 juta. Kemudian pada hari pertama, kedua, ketiga dia nggak bekerja, tetap saya bayar atau tidak? Saya bayarnya dengan gaji harian, maaf, dengan gaji harian selama 30 hari, sejuta sehari, juta sehari. Pada hari kedua material habis, saya terlambat pesan. Di hari material habis, dia duduk-duduk saja, saya gaji atau tidak? Gaji. Berdosa saya kalau tidak gaji, karena kerjanya harian. Sama umpamanya saya butuh supir pribadi atau Anda butuh supir pribadi. Di hari itu Anda tidak perlu kemana-mana, Anda anak istri semua di rumah. Digaji nggak supir itu? Gaji, ya akhi. Ini yang waktu time is money, iya, diikat dengan jasa dia. Sama juga Anda pegawai negeri, hari tanggal atau pegawai swasta, gaji sekian sebulan. Pada saat Anda tidak kerja, tanggal merah, digaji atau tidak? Enak banget, nggak kerja juga digaji. Ya enak, betul enak, alhamdulillah. Karena dia adalah waktu dia, karena waktu Anda sudah dipakai dia selama sebulan. Karena di waktu ini Anda nggak bisa membuat kontrak dengan yang lain. Kalau Anda berkontrak haram, paham? Karena waktu Anda sudah dibelinya sekian waktu. Masalah tidak ada pekerjaan, Anda digajian untuk duduk-duduk, alhamdulillah. Kerugian dia. Bolehkah waktu duduk-duduk ini Anda gunakan untuk proyek yang baru? Haram bagi Anda. Bolehkah Anda gunakan untuk baca Quran? Apakah Anda digaji untuk baca Quran di kantor? Bolehkah Anda gunakan untuk baca buku harta haram? Haram jadinya, ya akhi. Anda digaji bukan untuk baca di sini. Sholat duha juga tidak boleh. Anda digaji bukan untuk sholat duha, kecuali Anda sholat duha waktu istirahat, kecuali perjanjian, betul. Kecuali dari awal, Pak, saya mau bekerja di perusahaan ini, tapi waktu kosong saya gunakan untuk baca Quran, saya gunakan buat baca buku-buku keislaman, saya gunakan buat sholat duha. Pak, ini bukan masjid. Saya gaji Anda untuk bekerja di sini, bukan untuk beribadah. Kalau dia setuju, alhamdulillah, nggak ada masalah. Paham antum itu? Kalau tidak, haram bagi Anda melakukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Dia gaji Anda dari jam 8 sampai jam 4 standby. Ada tidak ada kerja, standby. Paham? Gaji dapat. Anda gunakan untuk yang lain, haram, walaupun untuk ibadah, kecuali yang fardu. Kalau yang fardu semua peraturan atas nama HAM membolehkan untuk Anda tinggalkan pekerjaan tersebut, tetapi tidak boleh Anda lebihkan. Waktu untuk sholat paling digunakan 10 menit, tapi Anda sengaja santai dulu, kipas sampai sholat. Haram bagi Anda kipas-kipas ini, karena Anda bukan dikasih uang untuk kipas-kipas di sini. Iya atau tidak, ya akhi? Langsung masuk kantor. Maka semakin Anda belajar, semakin disiplin Anda bekerja. Masya Allah. Bukan tujuan Anda mencari keridhaan perusahaan, bukan instansi, tapi keridhaan Allah Jalla fi'ula yang mewajibkan Anda demikian. Jelas masalah pengangguran tadi ini? Taib. C, akhi. C apa C ya? Teori Adam Smith. Ya, apa kata dia? Yaitu rasio laba atau profit umumnya lebih tinggi daripada bunga. Ya. Maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditur atas sebagian laba yang tertunda, ya, karena uangnya dipakai debitur. Masya Allah. Sedangkan sebagian laba
sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur. Ya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama mendapat laba. Masya Allah, dapat laba berarti bukan riba namanya. Pintar mereka buat teori ya. Tapi yang mereka akal ini syariat Allah. Lebih pintar lagi para ulama kita menjawab daripada mereka buat teori. Mereka mengatakan bunga paling berapa persen sih? Paling berapa persen setahun? Mana tukang bank? Tukang bank di sini 13 sampai 14 gitu kira-kira ya. Enggak 13 14%. Anda pinjam 100 juta. 100 juta Anda modal putar setahun, keuntungan berapa persen biasanya? Biasanya berapa persen? Sampai 100%. Laba bersih sampai enggak? Usaha selesai, mau usaha apa aja, jual beli barang apa saja atau bisnis apa saja, bisa enggak untung 100% itu suatu hal yang susah atau gampang? Mana pedagang? Gampang atau sulit? Anda jasa lain. Pedagang kain, jangan pedagang kain. Biasanya hotel di Mekah itu cuman dia sewakan musim haji, musim Ramadan setahun cukup, dia tidur, dia nggak mau terima tamu, udah cukup untungnya. Cukup untung labanya semuanya. Maka sisanya biasanya kalau umroh di masa-masa di luar high season itu murah banget, lebih murah hotel bintang 5 di sana daripada bintang 5 di Jakarta, padahal dekat haram. Cukup bagi mereka sudah, artinya setahun maka mungkin 100% sangat mudah. Saya banyak yang mengatakan dengan modal sekian Ustaz 1 miliar saya dapat keuntungan sampai 20 miliar dalam waktu kurang 1 tahun. Biasa, artinya dalam bisnis biasa, halal bisnisnya. Sekarang saya cuma minta dari Anda 14%, Anda ambil sisanya lah. Berapa sisanya? 86 untuk Anda, saya 14% saja bunga. Kan banyak orang bisnis seperti ini. Ada umpamanya Anda mau dapat proyek, kurang modal, bilang pada teman, masukin modal saham Anda di sini, modal Anda 100 ya, nanti saya beri setiap bulannya sekitar 10%. Setiap bulan 10%. Ada ini? Ada. Berarti setahun berapa persen udah? 120%. Ada. Ini boleh apa tidak? Kalau seperti ini akadnya riba. Dan ini sayangnya banyak diterapkan oleh kaum muslimin. Dia punya masukkan modal Anda, nanti setiap bulan saya kasih sekian. Ini riba, karena tetap dan tidak menanggung kerugian, karena nanti setelah 1 tahun dia tarik modalnya kembali. Ini bukan bagi hasil namanya. Ini betul bagi hasil namanya, tapi bukan mudharabah. Karena mudharabah bagi hasil dan bagi rugi. Kalau ini bagi hasil saja, rugi tanggung sendiri oleh ente. Ini riba namanya. Jelas ini? Lalu bagaimana yang syar'i, Ustaz? Yang syar'i ya, memang tadi dikatakan kecil 16%. Maaf kita jawab dulu yang Adam Smith ini memang kecil, tapi dia tidak menanggung risiko ya, dia tidak menanggung risiko. Rugi usaha orang itu tetap dia mendapatkan keuntungan. Maka di sini tidak ada keadilan, bukan mudharabah ini namanya. Mudharabah akan berkurang uang Anda bila si pengelola rugi. Jelas. Maka coba kita lihat mudharabah, tabungan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Anda perjanjian uang Anda rugi atau tidak? Anda bagi hasil saja kan ya? Uang Anda kembali penuh, sama atau tidak dengan yang tadi? Enggak tahu saya. Kalau Anda bilang sama, berarti Anda sedang memvonis bahwa bank syariah tidak syariah gitu. Wallahu a'lam. Cuman mereka mengatakan yang menjamin bukan kami. Kan tadi saya katakan kalau ada umpamanya kerugian, udahlah saya jangan pikirin kerugian, saya nanggung. Maka diharamkan dalam Islam. Hanya dapatkan bagi hasil saja, tidak menanggung kerugian. Bank syariah mengatakan bukan kami loh yang menjamin. Yang menjamin
LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Baik banget tuh lembaga. Ketika bank syariah rugi dia bayarin. Enggak baik, karena bank syariah bayar setiap ini dengan premi yang akadnya adalah asuransi, yang dengan demikian judi dan riba. Yang untuk Asia yang memiliki LPS ini nih adalah Yahudi Amerika Lehman Brothers, perusahaan banknya dia. Dan sampai sekarang antara bank syariah sampai dengan LPS ini bentuk akadnya masih riba. Baru beberapa teman-teman di sebagian lembaga mengatakan sekarang kami bikin skemanya yang syar'i. Masya Allah, baru sekarang. Orang sudah puluhan tahun bikin riba berarti. Sekarang berhenti bikin. Allahul musta'an. Jelas ini. Yang syar'i, yang bukan riba, siap menanggung kerugian. Pernah saya diskusi dengan salah satu Dewan Pengawas Syariah di salah satu bank syariah Indonesia. Dia bilang kalau dinyatakan bahwa uang nasabah dalam bentuk tabungan mudharabah akan mungkin berkurang. Ada yang mau nabung nggak? Nggak mau ente nabung, berarti nggak mau syariah ente. Kalau saya lihat salah satu bank syariah di Arab Saudi, saya lihat mudzakirat tafsiriyahnya, yaitu MOU-nya ketika mendirikan bank syariah ini, dia menyatakan di sana untuk tabungan nasabah yang berbentuk mudharabah yatahammal al-khasarah, si pemilik modal yaitu penabung menanggung kerugian. Banyak nggak yang nabung di sana? Sampai sekarang dia bank terbesar di Saudi Arabia, cabangnya paling terbanyak, kalah yang Citibank itu punya Pangeran Saudi, di sana kalah oleh bank yang syariah di situ. Berarti masih mau orang nabung di situ? Mau, karena rekening mudharabah khusus, nilai minimal nilai mudharabah itu sekitar 100.000 real, 350 juta. Anda nggak bisa tabung mudharabah dengan uang kecil. Kalau uang kecil adalah tabungan giro wadiah tanpa pertambahan, tidak ada bonus, tidak ada segala macam. Itu bisa. Kalau cuman nabung 3.000 real, maaf, berarti sudah. Kalau nabung cuma 10 juta, 5 juta, boleh, tapi tidak ada pertambahan. Ingin bertambah, ada batasan minimal dia. 100 juta, silahkan masuk yang ini, tabungan ini. Untung betul dibagi, dan biasanya untungnya besar. Rugi betul Anda tanggung. Siap orang menanggung rugi, tapi untungnya besar. Ya atau tidak? Kalau untungnya cuma kecil, cuma 3.000 rupiah, siapa yang mau nanggung rugi? Rugi nanti dibilangnya besar. Ketika bagi hasil dikumpul-kumpulin setahun cuma dapat 100.000. Ketika rugi 1 juta, siapa yang mau? Allah ta'ala alam. Jelas ini? Baik. Terus Syekh. 4. Teori resiko. Tadi C, berarti D. Teori resiko. Risiko, apa tuh? Yaitu bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi dari berbagai resiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, seperti resiko pinjaman tidak dapat melunasi utangnya. Dia mengatakan, ini saya kan pinjamkan uang kepada Anda, ada risiko. Mungkin Anda nggak kembaliin. Dalam Islam mengatasi risiko bukan dengan bunga, bukan dengan riba. Ya, sama juga kalau tidak dibuat denda keterlambatan, nanti dia nggak mau bayar. Risiko kan? Risiko atau tidak? Maka dibuatlah denda keterlambatan untuk pembayaran hutang Anda pakai air, hutang Anda pakai listrik. Terlambat ada dendanya. Jangan bilang tidak. Semua orang tahu ada. Ada atau tidak? Ada. Untuk mendidik orang disiplin. Ya Allah, dididik orang muslim dengan riba, disiplin. Allah musta'an. Dalam Islam ada caranya, dengan gadai. Rahan, terima barang gadainya.
Atau saya dahulu pernah waktu S2 S3 di Arab Saudi itu, kita diberikan asrama gratis per kamar 1 orang, lengkap. Di sana ada masak, ada kamar mandinya, ada kulkasnya, segala gratis. Tapi untuk masuk taruh uang jaminan sekitar 1.000 real. Ketika Anda keluar nanti dia cek mana yang rusak, dipotong uang Anda. Jelas? Ini kan bisa untuk ini, untuk agar orang disiplin, agar meringankan risiko. Bisa taruh uang deposit. Umpamanya Anda punya rental mobil, di rental mobil sana juga begitu. Rental mobil per hari umpamanya berapa per hari? 500.000. Anda mau 5 hari berarti 2 juta. Yang Anda bayar depositkan bukan 3 juta, harus 5 juta. Harus 5 juta. Ketika Anda kembalikan, Anda ada risiko ada yang rusak, dipotong dari deposit Anda tadi. Paham? Kan bisa dalam syariat. Bisa, tidak semesti seluruhnya harus dengan riba. Baik. Selesai teorinya, ada lagi teori panjang banget teorinya ini. Ini terakhir kayaknya ya. Terus apa kata terakhir? Teori Marshall, yaitu bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mampunya kreditur atau pemberi pinjaman menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Iya. Memang Anda pinjam karena Anda nggak bisa makai. Oh, dia minta kompensasi karena saya nggak bisa makai, ente bayar lo jasanya ke saya. Paham? Kalau dalam Islam bukan Anda yang minjam, biasanya kan dalam kesusahan. Dalam Islam yang bayar itu bukan orang yang susah yang minjam uang Anda, akan tetapi yang bayarnya Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa memberikan pinjaman 2 kali, faka'annama tasaddaqa marratan. Saya pinjamkan uang 100 juta ke teman, kembali, terus teman B pinjam lagi 100 juta, saya serahkan lagi, kembali lagi. Berapa sedekah saya sekarang? Saya sudah bersedekah kata Rasulullah berapa? 100 juta. Kalau dari awal saya bersedekah 100 juta mungkin saja, tapi jarang-jarang kan orang bersedekah 100 juta. Tapi minjamin 100 juta 2 kali, masih banyak orang tambah pertambahan. Sama bersedekah. Berarti kalau Anda pinjaman sekali, sama dengan sedekah setengahnya. Teman pinjam 10 juta, Anda tahu dia orang jujur, kasihkan. Ketika dia kembalikan, Anda sudah sama bersedekah berapa? 5 juta. Masya Allah, 5 juta sedekah Anda di sisi Allah Jalla fi'ula. Pernahkah Anda bersedekah 5 juta? Mungkin sebagian orang ada, tapi umumnya jarang. Paling 50.000 mungkin masih ada kepada kerabat, adik datang dari kampung 50.000. Tapi 5 juta mungkin jarang. Jadi dengan memelas, dia memelas sudah pakai sumpah segala macam, pakai jaminan lagi, baru mungkin keluar 5 juta. Itu pun terkadang ungkit lagi. 5 juta, 25 ya, cuma 5 juta. Ini Anda kembalikan penuh, dapat sedekah 5 juta di sisi Allah Jalla fi'ala. Jelas? Allah ibarik fiik. Saya kira cukup untuk penjelasan. Kita masuk, kita jawab kalau ada, kalau tidak kita pulang. Tadi seperti biasa nih ikhwan yang bertanya langsung ke mic sini seperti yang tadi diberikan info di awal dan bulan yang kemarin. Untuk yang ikhwan di sini, untuk yang akhwat ditunggu pertanyaannya via kertasnya ditunggu. Baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini membahas tentang riba yang menyangkut bank konvensional maupun bank syariah. Bagaimana hukumnya kalau kita mempunyai lahan, tempat, kita sewakan untuk ATM? Untuk? ATM. ATM. Ya, sekarang ATM banyak. Itu aja mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. ATM-nya bank syariah? ATM-nya semua bank, ATM syariah juga, ATM ini juga. Dan nanti dikompromisikan dengan mesin edisi. 2 pertanyaan berarti, ya, satu ATM, satu edisi. Iya, edisi. Jadi ATM ini digunakan untuk umum, umat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, menyewakan uang untuk ATM. Pada dasarnya ATM mengambil pakai kartu ATM. Kartu ATM adalah mengambil uang Anda atau uang orang? Uang orang? Iya, uang sendiri. Mengambil uang sendiri dari ribanya, tidak ada ribanya. Jadi rekening Anda rekening riba memang. Ngambil bunga. Tapi bisa nggak diambil di situ pakai kartu kredit? Bisa. Berarti kalau pakai kredit dia akan dicas bunga ribanya. Tapi kemungkinannya besar atau kecil? Kecil sekali. Wasyadzu la yahkum laha, sesuatu yang jarang terjadi, nggak ada hukumnya, maka hukum asalnya boleh. Tolong dosa bagaimana? Saya kan ngambil uang saya. Dia buat akad riba di sana, bukan di tempat ATM kan? Dia buat akad riba di cabangnya, yaitu ketika buka rekening. Antum kok sudah saya jawab, jangan lawan, nanti kalah sendiri antum. Allah Ustaz. Ya, pembuatan akad ribanya ketika membuka rekening, bahwa dari uang pinjam yang Anda pinjamkan ke bank diberikan bunga, ini akad riba atau tidak? Riba. Itu minta dicoret kalau Anda ingin syar'i. Anda pun tarik di ATM itu narik uang sendiri, bukan uang ribanya Anda tarik. Kecuali kartu kredit. Tapi kartu kredit syadz, jarang terjadi orang baik kartu kredit di ATM tersebut. Jelas. Pertanyaan kedua tadi apa dia? Edisi. Untuk membuka edisi disyaratkan harus buka rekening kan ya? Rekening ketika dibuka ada perklausul pernyataan bahwasanya Anda akan diberikan bunga, ya atau tidak, dari pinjaman. Ini riba atau bukan? Riba. Walaupun belum dapat bunga sudah Anda setujui, Anda menyetujui riba, diharamkan oleh Allah. Maka coret bunga ini. Saya nggak mau nih yang klausul ini, saya nggak mau Pak. Bisa buka rekening tanpa itu? Ya bisa. Mereka kan mau uang. Pas kipasin uangnya, iya Pak, nggak apa-apa kita coret. Masalah dunianya, mereka Tuhannya adalah uang. Ya, memang halal haram nggak penting. Coba Anda lihat juga yang di bank-bank syariah juga nggak mesti semua nasabahnya muslim. Mana yang menguntungkan buat dia, hitung-hitungan dia di sana, dia akan ke sana. Jelas. Bila ada ya persyaratan tersebut, maka nggak perlu buka rekening. Tapi ada sebagian lembaga keuangan yang non syariah mau dia dinolkan, itu mau dia. Sebagian yang non syariah mau dinolkan. Dengan demikian akad dia memberikan pinjaman tanpa ada pertambahan riba. Dengan demikian boleh Anda menggunakan mesinnya. Ketika menggunakan mesin Anda dikenakan cas kan ya? Sewa tidak ada teh. Tapi ketika orang bayar pakai kartu kredit, kalau pakai kredit jangan terima, karena tentu dia akan terkena riba. Ya, kalau dia pakai kartu ATM terima, tidak ada masalah. Baik. Edisinya bank A, kartu ATM-nya bank B. Ada? Ya iya ada lah. Karena harus nyewa, kan sama juga Anda pakai ATM bank B, ATM Anda bank A. Ketika Anda ambil ada nggak jasanya? Iya ada jasanya. Pakai barang orang ya bayar. Tapi di sebagian negara seperti di Saudi nggak gratis. Tujuannya untuk memudahkan orang menggunakan kartu tersebut dimanapun juga. Bank sentral mereka mewajibkan setiap bank tidak menarik cas dari ATM. Terus pertanyaan kedua. Ya, baik. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau tanya, selama ini saya bekerja menggunakan software yang saya download, yang saya tidak tahu keasliannya itu bajakan atau original. Anda asli? Download tidak tahu, maksudnya tidak tahu yang original asli atau bajakan. Tapi yang asli ada orang jual. Tapi harganya sangat tinggi. Kalau nggak buat sendiri kalau terlalu mahal. Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa, udah beli, haknya dia. Oh gitu. Iya. Jadi itu pengaruh ke penghasilan kita, meskipun Betul, pekerjaan itu halal, penghasilan. jadi penghasilan kita jadi haram jika itu bajakan. Duduk ya, saya udah paham. Iya.
haram bagi seorang muslim mengambil hak orang lain dengan cara yang dia tidak meridhoinya. Siapa yang ridho hak ciptanya dibajak oleh orang lain? Kalau dibilang mahal banget dijual, udah bikin sendiri. Siapa yang maksa anda beli ke dia? Nggak ada. Nggak bisa, ya udah beli kalau nggak bisa. Taib. Ini fatwa dari lembaga OKI telah keluar tentang menjual barang KW termasuk. Menjual barang KW termasuk. Itu kan KW tapi program bukan barang. Haram ini anda ambil kecuali pemiliknya mengizinkan. Minta izin ke dia, kalau izinkannya alhamdulillah, kalau enggak beli dari dia. Jelas ini berdampak kepada tidak halalnya hasil dari usaha anda memakai barang KW ini yang anda gunakan untuk produk yang lain. Maka sekarang cara bertobatnya bayar hak orang yang tersebut yang anda ambil dari yang aslinya. Bisa, mungkin lebih repot. Kalau lebih repot, sedekahkan uang sebesar berapa harga aslinya, sedekahkan pada fakir miskin. Jelas. Oh, kalau harganya mahal banget Ustaz, nanti saya jadi miskin. Ya udah, kalau nanti jadi miskin apa boleh buat? Sedekahkan antara batas anda untuk tidak jadi miskin, selisihnya berikan. Bagaimana hitungan seorang miskin dan tidak? Hitung kebutuhannya setahun, kebutuhan pokoknya yang saya maksud. Ya, sisanya halal bagi anda. Wabillahi taufik. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang Ana ini usaha wedding organizer. Masya Allah. Wedding organizer. Jadi memang seperti kita ketahui sekarang pernikahan itu di dalamnya ada musik, ada kemudian tamu bercampur baur. Ya, itu saya sebagai jasa wedding organizer itu bagaimana status hartanya, Ustadz? Status apanya? Harta penghasilan dari jasa wedding organizer. Anda atur untuk orang bercampur, anda atur untuk mendatangkan musik. Itu atau tidak? Iya. Iya. Ini tanpa uang pun anda berdosa. Oke. Iya atau tidak? Saya bilang saya wedding organizer gratis, tapi nyampur kemudian saya menang musik. Berdosa atau tidak? Sekarang dapat uang dari perbuatan dosa. Halal atau tidak? Halal dari mana? Sedangkan tanpa uang sudah berdosa, apa dekat uangnya? Bertobatlah kepada Allah Jalla fi'ala. Allah barik fiik. Memang berat ya akhi, memang berat. Tapi siapa wa in tasduq ma'allah yasduqullah ma'ah. Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kalian bersama orang jujur kepada Allah. Ketika anda jujur kepada Allah, pasti Allah mudahkan. Pada tahap awalnya berat memang. Banyak para kaum muslimin yang mendiskusikan tentang pertaubatannya. Ada yang pangkat yang tertinggi sekali. Pada saat itu berat untuk bertobat. Tapi ketika dia serius bertobat, dimudahkan dari Allah dan Allah bukakan rezeki yang halal yang jauh lebih banyak dari itu. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ketika anda berbuat maksiat, Allah masih kasih rezeki anda. Harusnya dikasih apa ini? Azab kan ya? Tapi tetap masih dikasih rezeki oleh Allah. Kemudian setelah anda bertobat, Allah nggak kasih anda rezeki. Jangan suudzon dengan Allah. Takwalah kepada Allah. Semoga dimudahkan dari Allah rezeki yang halal. Nomor selanjutnya. Nah Ustaz, sebelum dilanjutkan dari ikhwan, ada pertanyaan dari akhwat Ustaz. Ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Alhamdulillah suami saya baru keluar 2 mingguan dari instansi pegawai pajak. Masya Allah. Namun setelah keluar ternyata banyak tawaran kerja sebagai konsultan pajak. Tidak ada masalah, bagus terus. Ya, ini dan suami saya akhirnya menjadi bingung Ustaz harus seperti apa. Nah, Masya Allah. Kalau dia, alhamdulillah pernah kita jelaskan permasalahan ini panjang lebar tentang hukum menarik pajak dan bekerja di lembaga yang menarik pajak. Kalau dia sebagai konsultan pajak, semoga Allah sempurnakan pertaubatannya supaya istiqomah saudara kita ini. Kalau dia kemudian keluar dari pajak sebagai konsultan pajak,
Kalau tujuannya konsultan pajak adalah membantu wajib pajak untuk meringankan bebannya dia dan tetap masih dilindungi undang-undang yang tidak menyebabkan si wajib pajak tidak melanggar dan dia pun tidak melanggar, bagus. Kalau ini bagus, kan bisa ada celah-celah untuk bisa mengurangi pajak yang legal secara hukum, iya atau tidak? Iya. Tapi ini si wajib pajak nggak semuanya yang tahu. Yang dia sebagai konsultan pajak pasti tahu ini. Paham? Kalau tujuan dia agar meringankan pajak orang ini, alhamdulillah bagus. Berarti dia membantu orang yang dizalimi. Ini dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah tentang para orang yang bekerja di lembaga negara, di khalifah di waktu itu sebagai penarik kalaf. Kalaf itu milik pajak sekarang. Kalau dia tujuannya membantu kaum muslimin, nah kalau bagus. Ada salah seorang saudara kita yang masya Allah jabatannya, dia doktor, dia jabatannya tinggi di pajak. Ketika dia bertanya, Ustaz kalau gitu saya nggak boleh dipajak Ustaz. Nah, enggak, kalau anda wajib dipajak. Kenapa Ustaz? Karena dia memegang beberapa kepala bea cukai di beberapa kota, selama dipegang pendapatan ke negara full. Ya, orang seperti ini bekerja di pajak wajib bagi dia. Kenapa? Karena kalau ada kebocoran diterima oleh negara berarti kurang, ya atau tidak? Tahun depan apa yang dilakukan negara? Dinaikin beban pajak, ya atau tidak? 10% jadi mungkin lebih, atau barang yang selama ini tidak ada kepajaknya kena pajak karena kurang negara dapat. Faham? Dulu kan anda lihat rumah makan warteg gitu nggak ada kan ya pajak. Sekarang apa penyebabnya? Karena negara masuk tidak sesuai dengan perkiraannya, rugi, maka ditambahkan. Bila orang-orang yang jujur di tempat ini dengan demikian penuh masuk ke negara dan negara tidak membebani kezaliman yang lebih lagi, suatu hal yang bagus dia bekerja di situ. Tetapi ada umpamanya nasabah wajib pajak yang bisa dibantu dia untuk mengurangi pajak, dibantu oleh dia, tapi biasanya pangkatnya lambat naik ini kan ya, pangkatnya biasanya lambat naiknya, tapi nggak ada masalah. Tapi gaji anda menjadi halal dan keharusan bagi anda bekerja di lembaga ini, karena nggak mungkin lembaga ini akan dihapuskan sama sekali, nggak mungkin. Yang bisa adalah mengurangi kezaliman. Paham? Allah barik fikum. Nah Ustaz, kembali dari akhwat pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz, saya berjualan online, jual krim wajah. Jual? Krim wajah. Teh. Nah, namun mereknya saya ganti pakai nama beliau sendiri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Beliau sendiri itu apa? Si penjual ini mengganti merek yang sudah ada, lalu diganti dengan label si penjual tersebut. Merek dia? Nah. Seolah-olah dia yang produksi? Oh alah. Kalau merek dia berarti produksi dia kan ya? Kecuali dia minta izin kepada produsen sebelumnya, tolong buatkan saya ini, tapi buatkan atas nama saya. Ini biasa, ada air minum, ada tisu, ada segala macam ya. Sebagian negara tisunya yang membuat perusahaan tisu yang lain juga, tapi namanya perusahaan khairiyah ini, yayasan sosial ini biasa, tapi dengan menutup tidak boleh, seolah buatan dia. Kalau mau buat sendiri, nah harus bikin seperti ini. Kalau enggak beli dari situ kosong bisa. Apa namanya? Meklon? Apalah nama, terserah lah. Yang penting saya beli sekian pieces buat nama saya. Mau enggak si produsen tadi? Enggak mau, dia cari produsen yang lain. Insya Allah pasti ada yang mau. Kalau dikit ya nggak mau, dia capek dia bikin. Satu lagi Ustaz, suami saya bekerja sebagai pilot. Yang ingin ditanyakan adalah apakah pendapatannya halal jika pada airlines tersebut menghidangkan minuman yang beralkohol kepada penumpang? Apakah pilot digaji dari penjualan alkohol? Jawab. Ada jawab iya Ustaz. Saya nggak tahu apakah dia dijadikan penjual alkohol. Cuman dosanya
sampai hamiluha wa asiraha wa saqiha dilaknat semuanya oleh Allah. Yang mengangkutnya, yang bawanya, yang semeja yang ada di sana, semajlis di sana, semuanya dilaknat oleh Allah Jalla fi'ula. Tetapi gajinya tidak berdampak. Wallahu ta'ala alam. Tapi terkutuk iya, maka hendaklah dia mensyaratkan untuk pesawat saya tidak ada itu. Kalau enggak saya enggak mau. Saya turunkan pesawat ini di Mekah. Ya, Anda bebas di dunia ini. Jangan mungkin Anda bukan budak manusia. Hak Anda untuk minta selera Anda. Dia enggak mau cari pesawat yang mau. Kalau enggak ada bikin pesawat sendiri, terbangin sendiri. Subhanallah, susah banget hidup. Fadhal ya. Baik, sekarang Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di tempat saya bekerja itu ada yang namanya serikat pekerja. Setiap anggotanya itu diwajibkan membayar iuran 25.000 sebulan. Diwajibkan membayar iuran 25.000 sebulan. Yang itu kita nggak tahu iuran itu digunakan buat apa. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Diwajibkan. Imbalannya apa? Imbalannya jadi waktu itu diiming-iming, jadi pada ada isu bonus, itu bonus di perusahaan. Kalau misalnya yang dapat bonus hanya yang jadi anggota serikat pekerja itu aja. Imbalannya apa? Bukan imbalan, itu yang rugi Anda. Ya itu iming-iming itu aja, Ustaz. Iming-iming kok rugi? Imbalan yang saya maksud, saya umpamanya bayar uang iuran lingkungan. Tapi imbalannya apa? Rumah saya disapu setiap hari, depannya halamannya oleh kebersihan, kemudian ada keamanannya. Ini kan ada imbalannya namanya ini. Iya. Ini serikat pekerja tadi Anda bayar sekian per bulan. Jadi atau sekian per tahun. Imbalannya diberikan dia apa kepada Anda? Dia hak kita diperjuangkan untuk bonus itu, Ustaz. Jadi kalau yang dia memperjuangkan bonus, nggak dapat bonus lapor saya. Iya gitu, Ustaz. Diperjuangkan oleh dia sampai dapat. Iya. Kalau saya dapat bonus? Kenapa, Ustaz? Kalau apakah semua yang nggak dapat bonus? Nah, kemarin di Sebentar. Isunya seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi kalau Anda nggak dapat bonus baru bayar. Uruskan bonus saya bayar ini, itu boleh. Ini bonus pasti dapat, kenapa harus Anda bayar? Iya atau tidak? Langsung ke rekening Anda masuk, kenapa bayar di sini? Paham? Paham, Ustaz. Ini termasuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah, yang manusia jangan memakan harta sekalian sebagian makan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak ada imbalan, batil namanya. Sebagian sekolah umpamanya atau sebagian lembaga pendidikan dan lain-lain, mereka mengenakan biaya kepada murid yang tidak ikut yang ikut kegiatan di luar sekolah bayar 30.000, yang tidak ikut juga bayar 30.000. Yang ikut ada imbalannya, jasa dan barang dan makanan. Yang tidak ikut apa imbalannya? Gak ada imbalannya. Anda akan bayar di sisi Allah Jalla fi'ula nanti mempertanggungjawabkan ini. Memakan harta manusia dengan cara yang batil dan tidak ada imbalannya. Kan dia redo, Ustaz. Kata siapa dia redo? Gak ada orang yang redo. Cuman takut diberhentikan saja dia. Baik. Allah berfirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, bagaimana hukum syar'i tentang tenaga kerja outsourcing? Soalnya di situ sensitif sekali tentang penzaliman tenaga kerja. Tentang penzaliman tenaga kerja. Perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing. Ya, terima kasih. Yang kedua, Ustadz. Kedua boleh. Satu aja. Panitianya. Apa? Outsourcing. Kalau itu kan jasa ijaratul ashkhas, menyewakan jasa manusia, juga bisa menyewakan jasa barang. Saya sewa satu gedung, satu building. Di sana ada 10 lantai. Saya sewa 1 miliar setahun. Kemudian saya partisikan, saya sewakan ke orang lain dengan satu lantainya harga 1,2. Dapat saya berapa? 1 murah kali 10. Untung saya berapa pokoknya? Banyak lah pokoknya untungannya. Boleh pada jasa barang, pada jasa orang juga boleh.
ini kan sudah saya sewa, ternyata nggak ada orang sewa, saya memang enak banget. Kata siapa yang enak banget? Saya ada risiko, saya belum tentu dapat penyewa. Sama umpamanya outsourcing, saya umpamanya buat sebuah perusahaan outsourcing, saya di bidang security, tenaga keamanan, saya sediakan karyawan saya 100, saya didik, saya segala macam, paham? Ya, kemudian saya gaji sebulan, gaji UMR umpamanya 2.300.000, 2.500.000 umpamanya UMR-nya. Dapat saya kontrak, nggak dapat saya kontrak, gaji dia berapa? 2.500.000. Kerja nggak kerja dia 2.500.000. Lalu saya jual jasa dia ke pihak lain dengan gaji 5 juta. Kata siapa Anda bilang saya enak? Saya ada risiko, Anda ada risiko atau tidak? Tidak. Kerja Anda sama kerja dengan saya, 8 jam di sini, 8 jam di sana. Oh, itu bukannya menjual orang? Kata saya penjual orang. Kan saya sudah sepakat dengan Anda kerja sama saya 2.500.000 per bulan. Kerjanya apa? Nanti mungkin saya tunjuk Anda jadi security di sini seminggu di sini, seminggu di sini. Kalau tidak ada kerja, tetap gaji Anda 2.500.000. Risiko di tangan siapa? Di tangan dia atau tangan saya? Dia aman sudah. Karena aman, biasanya untuk yang aman gajinya kecil. Di mana-mana begitu kaedahnya. Paham? Yang risiko tinggi, bisa jadi 1 tahun saya nggak dapat kontrak. Yang ini saya gaji nggak semuanya 1 tahun? Wajib saya gaji. Kalau saya bilang belum ada uang soalnya, itu urusan saya. Saya wajib menggaji mereka. Haram bagi saya tidak menggajinya. Maka dengan risiko besar ini saya berhak mendapat keuntungan. Kalau tidak mau, jangan jadi outsourcing. Jangan jadi pegawai outsourcing Anda, langsung tahu ajukan diri untuk jadi satpam di perusahaan tadi. Saya nggak pakai outsourcing, saya pakai langsung saja daftar ke perusahaan tadi jadi tenaga keamanan, silahkan. Tapi ketika Anda siap tadi dengan gaji sekian, ada tidak ada kerja, maka ini adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Sama juga dengan outsourcing pembantu rumah tangga, sama. Kan ada, atau babysitter, sama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana jual beli mobil bekas. Masya Allah. Karena keterbatasan tempat, jadi ana titip di showroom teman. Titip? Nah, ya, ana titip misal dengan sistem storan. Misalnya storan. Maksudnya storan. Misalnya ana titip mobil sedan, antum store ke ana 100 juta, terserah antum jual berapa. Nah, titip jual. Iya, titip jual. Taib. Ya. Saya pikir tadi karena nggak ada parkir, titip bayar parkir. Ya, Ustaz. Titip jualkan terus. Ya, titip jualkan. Nah, terkadang si showroom itu jual dengan cara leasing, Ustaz. Apakah anak ikut tolong menolong dalam berbuat Anda beli, kemudian tolong jualkan. Dari ya, saya sekian, terserah Anda berapa, dapat berapa. Nah, terkadang dia jual leasing, menggunakan jasa leasing. Ya, Ustaz. Anda ada hubungan nggak dengan leasing itu? Nggak ada. Tanda tangan segala macam nggak ada? Tidak ada. Nggak ada masalah. Syukran, Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah, selamat satu. Baik, kita jeda dengan pertanyaan akhwat lagi, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana dengan uang pensiun PNS, apakah itu termasuk haram karena saya menerima gaji tersebut tanpa bekerja? Pensiun, uang pensiun. Allah barik fiik. Pensiun memang untuk gaji yang bagi tidak bekerja. Bagi yang bekerja bukan pensiun gajinya, gaji namanya. Apakah itu haram kalau tidak ada imbalan? Tidak. Itu dia dipotong dari gaji Anda sekian persen, kemudian dari pihak yang mempekerjakan Anda sekian persen, ya. Ini hukum asalnya halal. Akan tetapi sayangnya uang ini kemudian diputar oleh lembaga yang mengumpulkan dana tadi dengan cara yang haram. Anda tidak berdosa, dengan syarat Anda mengambil uang sebesar uang Anda dan uang dibayarkan oleh perusahaan atau instansi. Tanyakan pertambahannya, jangan. Ya, tanyakan kepada umpamanya Anda terima pensiunan pesangon cash sekian juta.
tanyakan kepada pihak yang menyerahkan kepada berapa yang dipotong dari gaji, berapa yang dari perusahaan, berapa pertambahannya. Dia mengatakan umpamanya dari 500 juta ini pertambahannya 50 juta, 10% adalah bunga yang kami kembangkan, ya. Yang sisanya yang bunga 50 juta tadi berikan kepada fakir miskin. Ini tidak halal bagi Anda kecuali ketika terima uang segitu, Ustaz saya fakir miskin, 500 juta fakir miskin, mungkin karena rumah sudah terjual semua, utangnya banyak. Ambil semuanya, alhamdulillah kalau gitu. Anda fakir miskin karena banyak terlilit hutang, rumah sudah habis segala macam, ambil semuanya, beli rumah lagi. Baik. Nah, pertanyaan dari akhwat kembali Ustaz. Ya. Ustazkah bolehkah kita menggunakan kartu kredit dan membayarnya sebelum jatuh tempo sehingga tidak terkena bunga? Sehingga tidak terkena. Jangan beri hukum sendiri tidak terkena riba. Saya yang berikan hukumnya. Kalau enggak ada saya nggak mau jawab. Pertanyaannya, dia ambil kartu kredit, kemudian tidak pernah terlambat membayar. Apakah boleh atau tidak? Itu boleh, pertanyaan seperti itu. Sehingga tidak kena bunga, berarti sudah dihukum dia. Tidak kena bunga, tapi pada waktu Anda menerbitkan kartu, bukankah ada klausul bila terlambat dikenakan bunga, denda? Ini riba atau tidak? Riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda tantangan setuju ini. Allah bilang haram, Anda setuju halal. Bangkang atau tidak namanya? Bukan bandel lagi ya, bangkang. Ini lawannya Allah. Walaupun belum terjadi, dia terkena denda karena dia setuju. Bilang ke tukang bank itu, tukang bank saya nggak mau yang ini, yang riba ini. Oh ya udah, kalau nggak mau silahkan jalan-jalan. Udah nggak apa-apa, jalan, alhamdulillah. Daripada terkena riba. Jelas. Walaupun tidak terlambat Anda, tapi ada ini. Allah barik fiik. Baik, Ustaz. Sama juga dengan tabungan di lembaga keuangan konvensional tadi. Walaupun Anda katakan ada bunganya, tapi bunganya nggak pernah saya ambil, saya berikan kepada fakir miskin, boleh atau tidak? Tidak boleh. Paham? Karena Anda sudah berbuat riba atau belum? Sudah. Dengan Anda menyetujui pada waktu pembukaan rekening akan diberikan bunga, diberikan riba. Setuju, ada tanda tanganin. Kalau tidak setuju, bilang saya nggak setuju yang ini, sehingga menjadi halal. Ketika Anda tanda tangan setuju, berarti sudah berdosa Anda walaupun bunganya Anda keluarkan. Paham? Allah barik fiik. Insyaallah. Kembali Ustaz, pertanyaan dari akhwat sebelum kembali kepada ikhwannya. Saya menjual rumah dan pembelinya membayar dengan KPR Ustaz. Apakah uang hasil penjualan rumah saya itu halal? Anda menjual rumah, orang beli dengan cara pinjam uang ke bank dan dibayar berlebih. Akad dia riba kan ya? Akad yang beli itu dengan bank riba. Akad dengan Anda kan jual beli. Jual belinya cash, tunai. Bolehkah atau tidak? Selagi Anda tidak diminta oleh bank tadi menjadi saksi antara bank dengan pembeli dari Anda, maka Anda tidak berdosa. Anda di sini bukan makan riba, bukan pemberi makan, bukan penulis akad, bukan saksi. Jelas? Cuman lagi tinggal pertanyaan, bukankah uang didapat dia dari pinjaman riba? Bolehkah dia menggunakan untuk pembayaran? Halal atau tidak? Halal, menurut mayoritas para ulama halal, kecuali mazhab Syafi'iyah. Mayoritas para ulama mengatakan halal, karena yang batal adalah akad ribanya, akad pinjamannya sah. Dia pinjam uang tadi sah, tapi dia bayar dengan ada pertambahan, ini yang riba yang haram. Paham? Karena kalau tidak begitu, jangan gunakan fasilitas negara ini yang mereka pakai uang dari pinjaman riba. Jalan dalam mendapat uang bangun jalan, pinjaman atau uang halal atau uang hasil mudharabah atau apa? Pinjaman. Pinjamannya riba atau halal? Pinjaman riba. Digunakan membangun jalan. Boleh Anda pakai jalannya? Boleh, berdasarkan kaidah tadi boleh. Boleh.
Sekarang boleh nggak boleh Anda pakai terus masalahnya. Cuman maksud saya konsekuensi dari perkataan yang mengatakan kalau tidak boleh, ya udah nggak bisa Anda hidup. Baik. Allah barik fiik. Enak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Singkat. Itu panitianya itu, bukan saya. Saya hanya tukang jawab aja. Begini Ustaz, istri Ana punya sekolah, Masya Allah. lembaga pendidikan, tapi sebelum kita mengenal sunnah ya, jadi sekolahnya sekolah umum Ustaz. Di mana di kurikulum itu ada persyaratan musik. Jadi, tapi setelah kita mengenal sunnah, mulai kita kurangi, tapi bertahap Ustaz, nggak bisa kita hilangkan. Apakah sekolah itu harus ditutup atau ya? Sayang sekali kalau ini, tapi kita nggak mau dosanya Ustaz. Maksud saya, tanpa pelajaran kesenian bisa nggak sekolah beli tanpa pelajaran kesenian? Syarat di kurikulum seperti itu Ustaz. Kalau saya tidak mau ngajarin, bisa nggak berjalan sekolahnya? Nggak bisa. Nah, jadi kalau ke tradisional, diarahkan ke tradisional, musik tradisional seperti angklung, seperti itu Ustaz. Mau tradisional, mau modern, namanya musik atau tidak? Artinya gini, di kurikulum itu ditekankan untuk kemampuan untuk motorik anak TK ini Ustaz. Jadi untuk koordinasi anak antara TK? Anak TK Ustaz. Anak TK tutup aja TK-nya. Bikin TK ada kurikulum enggak kan? Ada dari ini, dari apa? Dari Diknas. Udah bikin TK tanpa diknas-diknasan. Bisa? TK nggak ada masalah ya, kan itu non formal. Formal atau non formal? Ada nggak persyaratan masuk SD harus ada ijazah TK? Tidak ada. Tapi kalau masuk SMP harus ada ijazah SD, itu iya. Ini formal, mesti harus Anda ikutin. Kalau ini terserah Anda. Setahu saya masalah TK nggak ada masalah, perizinannya pun gampang. Iya atau tidak? Saya membina lembaga pendidikan taman kanak-kanak ini, nggak ada musik, nggak ada masalah. Yang diajarkan hafalan Quran setiap 1 semester 1 juz, bisa. Daripada dengan keleng-keleng, mending dengan air Quran ya akhi. Anak kecil itu dia serapnya cepat. Maka yang paling bagus untuk anak kecil itu bukan diajari motoriknya, tapi diajari yang daya serap yang paling cepat itu. Cepat nangkapnya dan lama ingatnya. Gunakan nikmat Allah ini untuk Al-Quran. Allah barik fiik. Sehingga tidak tutup, maju malah TK Anda. TK tahfiz Quran selama 2 tahun anak TK hafal 10 juz, Masya Allah. Hah? Benar, biasa seperti ini biasa. Karena anak kecil kalau di sebagian negara kaum muslimin di Arab Saudi seperti yang saya lihat, cepat dia tangkap anak itu dengan cara talqin. Gurunya baca, mereka itu bareng-bareng, gurunya baca bareng-bareng, 10 kali baca hafal sudah dia. Begitu. Coba lihat Anda dengar anak-anak yang musik-musik segala macam, cepat dia hafal atau tidak? Cepat. Jelas. Jangan tutup berarti TK Anda, majukan jadi TK tahfiz. Allah beri, naikkan harganya biar orang daftar. Allah ya barik. Iya, masalahnya kalau pendidikan itu murah orang nggak lirik, tapi kalau dinaikin, orang lirik. Oh, ini bagus nih, berarti ada program tahfiznya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan, di mana ada kasus seorang istri meninggal dunia. Ketika istri tersebut masih hidup, di mana dari sisa uang belanja yang diberikan oleh suaminya dikumpulkannya, dan juga dari sisa uang dari misalnya ada diberikan oleh anak-anaknya dikumpulkannya, kemudian dibelikan rumah atas nama istri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah rumah tersebut menjadi warisan istri ketika dia meninggal? Sebentar. Suami memberikan uang untuk belanja. Ya, bulanan. Akadnya dari suami, ini sisanya buat kamu atau kembalikan? Tidak ada akad kayaknya biasanya. Biasanya bagaimana? Sisanya untuk istri atau langsung dikembalikan? Biasanya untuk istri, betul. Kalau seperti itu enggak masalah. Berarti milik dia memang. Jadi warisannya. Tapi kalau ini al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang menjadi uruf kebiasaan, dia menjadi syarat. Berarti kalau Anda kasih belanja istri umpamanya sebulan 5 juta, sisanya milik dia.
Kalau Anda ingin kembali sisanya, bilang ke dia, ini amanah, gunakan untuk belanja, sisanya kembaliin. Lalu buat saya, buat kamu nanti ada akhir bulan gaji. Gaji? Ente pembantu dikasih gaji nggak? Gaji. Babysitter dikasih gaji nggak? Tukang kebun kasih gaji nggak? Sopir dikasih gaji nggak? Istri 24 jam nggak dikasih gaji. Ini orang terzalim di dunia ini. Orang yang nggak ada hubungan dengan dia dikasih gaji, datang cuma sebentar. Ini 24 jam di rumah dia. Servis lengkap, luar dalam, nggak dikasih gaji. Ini orang yang paling zalim di dunia ini. Jelas. Maka bilang ke dia, nanti di akhir bulan kita bagi hasil, sisanya berapa, kamu 1/3, saya 2/3. Mantap kan seperti itu? Ya, berarti dia kembali kepada uruf di negara kita. Sisa dari uang belanja berarti milik istri. Ya, maka dengan demikian rumah milik istri. Ketika dia wafat, dibagi sebagai harta waris. Suami dapat berapa? Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah bertobat untuk tidak menggunakan bank konvensional dan tidak menggunakan lagi, sudah kita potong ATM-nya, tapi belum melapor, Ustaz. Belum melapor ke bank, kita buka bank konvensional tersebut. Apakah sah untuk tidak menggunakannya tobat kita? Mereka anggap sah atau tidak? Belum lapor, belum tahu. Mereka anggap sah atau tidak? Mereka anggap sah atau tidak? Belum ada informasi, Ustaz. Harus tanya dulu. Nah, tanya ke dulu. Kalau dianggap sah, dia berarti sah. Kalau tidak dianggap sahnya, berarti Anda masih terdaftar sebagai orang yang berhubungan tentang riba dengan dia. Bagaimana dengan yang sudah meninggal, Ustaz? Bagaimana jika sudah ada yang meninggal, misalnya orang tua? Kalau meninggal langsung terputus kan akadnya? Oke. Iya kan? Ya, kasih Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Ini maaf, ini pertanyaan terakhir ya. Saya izin dulu istirahat sebelum asar teh. Assalamualaikum Ustaz. Saya memproduksi dan menjual celana jeans perempuan. Sementara saya tahu jeans buat perempuan muslim adalah haram. Cuma setelah saya jeans buat perempuan muslim celana haram? Celana jeans Ustaz. Haram? Celana jeans buat perempuan haram. Saya kan sudah tahu Ustaz. Kata siapa haram? Anda tahu dari mana haram? Karena membentuk lekukan tubuh Ustaz. Itu kalau jeans itu dipakai dia tanpa pakai baju gede lagi di luar. Kalau dipakainya baju lagi di luar, di dalaman saja, haram atau halal? Halal. Tapi saya tidak bisa memastikan nih perempuan. Iya, kalau tidak bisa memastikan, dia mungkin pakai kerudung, mungkin tidak. Ya kan? Kalau wanita pakai kerudung, dia ada lagi di luarnya, kainnya di bawahnya. Biasa ini di negara muslim seperti Saudi Arabia, biasa para wanita pakai jeans, tapi di luarnya ada kain hitam. Ketika acara sama mereka, kain hitamnya ditarok. Jadi statusnya gimana Ustaz? Halal. Halal Ustaz ya. Lanjut nih Ustaz ya. Saya lanjut nih berproduksi. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Saya cukupkan dulu, insyaallah. Bulan depan kita lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك